Perkenalkan, nama saya Raymond Jeffrey Tumundo dari kelas 6 T4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi metode TOPSIS. Nanti juga ada contoh kasus sederhana dan saya akan mencoba untuk menyelesaikannya. Baiklah, langsung saja. TOPSIS adalah suatu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. TOPSIS itu sendiri menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama itu membangun normalisasi matriks. Inilah rumusnya. Langkah berikutnya yaitu membangun matriks terbobot. Kemudian solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot ternormalisasi atau YIJ sebagai berikut. Jika ada J adalah atribut keuntungan atau benefit, maka yang diambil nilai max-nya untuk solusi ideal positif. Untuk solusi ideal negatif, jika dia merupakan atribut benefit atau keuntungan, maka yang diambil adalah nilai min-nya. Kemudian langkah-langkah metode TOPSIS yang berikut yaitu menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Rumusnya seperti ini. Dan kemudian langkah-langkah metode TOPSIS selanjutnya yaitu nilai preferensi untuk tiap alternatif atau VI. Rumusnya seperti ini. Jarak ideal negatif dibagi dengan jarak ideal negatif tambah jarak ideal positif. Langkah yang terakhir yaitu meranking alternatif. Ya, kira-kira demikian teori di materi tentang metode TOPSIS. Kita langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh kasus yang sangat-sangat sederhana. Pemilihan tempat untuk membangun sebuah gudang menggunakan metode TOPSIS. Ya, ini adalah contoh kasusnya. Di sini juga saya telah menyiapkan langkah-langkah seperti yang ada pada materi tersebut. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Yang kedua, membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria, membuat keputusan ternormalisasi, menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot, mencari nilai solusi ideal positif, nilai max, dan solusi ideal negatif, nilai min, dan mencari jarak ideal positif dan jarak ideal negatif untuk setiap alternatif. Dan langkah berikutnya mencari hasil preferensi. Lalu langkah yang terakhir yaitu meranking. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan 3 kriteria untuk pemilihan tempat membangun sebuah gudang. Yang pertama lokasi, luas tanah, harga. Dari ketiga kriteria tersebut, saya memberikan bobot. Nah, daftar bobotnya yaitu ini. Untuk 1 tidak penting, 2 penting, 3 sangat penting. Di sini yang pertama lokasi, jelas saya memberi bobot 3, yaitu sangat penting. Dan kemudian luas tanah juga saya di sini memberikan bobot sangat penting dan harga itu masuk di penting. Dan keterangan dari masing-masing kriteria tersebut yaitu benefit untuk lokasi, luas tanah benefit, harga itu cost. Mengapa? Karena jika nilainya semakin besar tentu makin baik. Tentu saja di sini jika lokasinya semakin bagus maka lebih baik. Jadi lokasi masuk di kategori benefit. Begitupun luas tanah, semakin luas maka semakin baik. Otomatis dia masuk di kategori benefit. Dan harga saya kasih kategori cost karena semakin murah maka akan semakin baik. Tentu dia masuk di kategori cost. Ya, untuk sekarang saya telah menyediakan 3 alternatif yaitu jalan A, jalan B, dan jalan C. Kemudian saya memberikan nilai-nilai pada setiap kriteria-kriteria.
sebentar agar lebih jelas ya. Untuk lokasi jalan A, alternatif pertama yaitu ini kita masuk ke contoh soal langkah kedua ya. Jalan A itu lokasinya saya beri kriterianya bobot sangat strategis dan luasnya 1000 dalam hitungan meter dan harganya 2000 per meter. Untuk jalan B lokasinya strategis dengan luas tanah 3000 meter dan harga 4000 per meter. Untuk jalan C lokasinya sangat strategis, luas tanahnya 5000 meter dan harganya 6000 per meter. Ya, kemudian di sini untuk langkah yang ketiga kita mulai melakukan perhitungan dengan membuat keputusan ternormalisasi. Rumusnya seperti ini. Bisa lihat, namun kita belum bisa melakukan perhitungan. Kita harus mencari dulu pembaginya. Pembagi caranya bagaimana? Langsung saja kita lihat sini rumusnya kan akar. Jadi SQRT untuk alternatif pertama pangkat 2 ditambah, karena ini sigma jadi jumlah, tambah pangkat 2 ditambah jalan C pangkat 2 kurang 1, kita dapat pembaginya. Untuk yang pertama lokasi itu ini bisa lihat pangkat 2 ini rumusnya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana kalau kita menghitung dengan banyak alternatif, contohnya 100. Kita tinggal tarik saja, kita dapatkan hasil dengan rumus yang sama. Bisa lihat ya kan, pangkat 2 ditambah ini pangkat 2 ditambah ini pangkat 2 ya. Sudah benar. Kita baru mendapatkan pembaginya. Ini adalah pembagi yang untuk kita jadikan pembagi. Oke, langsung saja di sini. Rumusnya SIJ dibagi dengan pembagi ini. Jadi di sini kita langsung saja sama dengan dibagi dengan pembagi tadi. Ya, bagaimana kalau kita melakukan perhitungan banyak alternatif? Contohnya 100 alternatif. Kan tidak mungkin kan kita tulis satu-satu begini. Jalan B, kita ambil jalan B. Bagaimana dia para ratusan alternatif? Caranya kita permanenkan, tekan F4 sehingga kita bisa tarik. Kita lihat rumusnya apakah benar ya. Kita lihat kan, jalan C dibagi dengan kemudian luas tanah sekarang sama dengan ini dibagi ini. Terdapat ini, kita permanenkan saja supaya cepat. Sini kita bisa tarik ke bawah. Kita cek lagi apakah benar.
A, ini jalan B, untuk jalan B dibagi dengan pembaginya. Dan kemudian untuk harga jalan A ini dibagi dengan pembagi. Langsung saja kita permanenkan, kemudian kita bisa tarik dan hasil dengan rumus yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke menghitung matriks keputusan, ternormalisasi dan terbobot. Rumusnya seperti ini. Kita langsung saja masuk ke hitung-hitungannya. Sama dengan untuk jalan A lokasi dikali WW itu bobot untuk lokasi yaitu 3. Lihat, enter saja, kemudian kita bisa permanenkan ini agar kita bisa tarik tekan hasil. Kita cek untuk jalan B ini dikali dengan bobot lokasi. Saya rasa sudah betul. Untuk luas tanah sekarang sama dengan ini dikali dengan bobot luas tanah. Luas tanah bobotnya adalah 3. Enter, kita permanenkan ini kita bisa tarik ke bawah, mendapatkan hasil cepat dengan rumus yang sama. Kita cek lagi B, ya sudah benar ya. Kemudian untuk harga sama caranya, harga jalan A dikali bobot harga, kemudian kita permanenkan. Kita sekarang sudah sampai di sini. Kita telah mendapatkan matriks keputusan, ternormalisasi dan terbobotnya. Kemudian kita mencari nilai solusi ideal positif, nilai maksimal, dan solusi negatif untuk nilai minimal. Kita lihat untuk lokasi. Di sini tertulis jika J-nya adalah atribut keuntungan atau benefit, maka ambil nilai maksnya. Lokasi, kriteria lokasi di sini tebal. Lokasi di sini tadi kategorinya benefit. Benefit berarti ambil nilai maksnya. Jadi kita cari nilai maksnya dari kriteria lokasi. Dapatkan 1,918 ya, karena ada 2 yang sama, nilainya sama, jadi pilih saja salah satu, tidak masalah. Kemudian untuk kriteria luas tanah masih sama, atributnya ada benefit atau keuntungan, maka ambil nilai max. Dapat 2,5. ini secara manual pun sudah jelas ya, 2,5. Kemudian untuk kategori harga di sini cost. Jadi kalau cost di sini adalah ambil nilai minnya sama dengan min. Dapat ini untuk nilai plusnya, nilai ideal positifnya atau nilai maksnya kita sudah dapat. Kemudian untuk nilai minnya di sini, jika atribut keuntungan ambil nilai minnya. Lokasi tadi itu benefit, jadi ambil nilai minimumnya sekarang. Min terdapat 1,27 sekian. Dan luas tanah sama, benefit, jadi ambil nilai minnya. Nah untuk biaya kita ambil nilai maksnya karena dia cost.
sudah dapat di sini nilainya untuk menjadikan acuan di langkah berikutnya. Kita sudah dapat nilai max dan minnya, maka sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mencari jarak ideal positif dan jarak ideal negatif untuk setiap alternatif. Untuk jarak positif rumusnya seperti ini, dan untuk negatif seperti ini. Langsung saja seperti nilai max dikurang ini untuk jalan A dipangkat 2. Kemudian biasanya ada sigma, berarti ditambah berulang-ulang, ditambah ini dikurang dengan ini angkat 2 tambah ini ini kurang ini dipangkat 2. Ntar kita dapat hasil ini. Bagaimana kalau menghitung ada 100 alternatif? Tidak mungkin kita akan memasukkan rumus ini satu persatu, ya kan? Kita lihat di sini yang tidak berubah, yaitu di bagian ini. Jadi kita bisa permanenkan begini. Untuk nilai maksnya kita permanenkan, sehingga kita bisa tarik ke bawah. Ya, kita dapatkan hasil dengan rumusnya sama. Kita cek kembali. Untuk jalan B, nilai max kurang dengan jalan B sudah benar, ya. Sekarang kita masuk di jarak ideal negatif. Rumusnya sama. Namun kita sekarang ambil nilai minnya. Yang ini dikurang dengan nilai minnya dipangkat 2 ditambah ini dikurang dengan nilai minnya, kita pangkat 2 ditambah ini X ini kurang dengan nilai minnya pangkat 2. Kita bisa lihat di sini ini yang tidak berubah, maka kita permanenkan saja supaya lebih gampang ketika melakukan perhitungan dengan banyak sekali kriteria. Kita bisa tarik ke bawah, terdapat hasil di sini. Kemudian kita mencari hasil preferensi. Rumusnya yaitu jarak ideal negatif dibagi jarak ideal negatif ditambah jarak ideal positif. Untuk jalan A, jarak ideal negatif ini kan, jalan A dibagi pakai tanda kurung agar dia jumlahkan dulu baru dia bagi. Ini ditambah dengan ini, enter. Kita
dapat hasil ini. Kemudian untuk jalan B sama dengan jarak ideal negatif jalan B dibagi jarak ideal negatif jalan B ditambah jarak ideal positif jalan B. Ini untuk jalan C sama jalan negatif dibagi jalan negatif ditambah jalan B. Kita sudah mendapatkan nilai. Sekarang tahap paling terakhir dari metode topsis yaitu meranking alternatif. Di sini kita bisa melihat secara manual mana yang paling besar. Itu yang pertama jalan C itu ranking 1, jalan B ranking 2, dan jalan A itu ranking 3. Ya. Jadi yang sangat dianjurkan untuk pemilihan tempat dari 3 alternatif yang disediakan jalan A, B, C, yang paling besar itu adalah jalan C dengan kriteria sebagai berikut, perbandingan kriteria sebagai berikut. Maka menggunakan metode topsis tadi kita dapat mengambil keputusan yaitu jalan C adalah jalan yang terbaik. Mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit karena jalan C itu bobotnya untuk lokasi yaitu sangat strategis, sama dengan alternatif jalan A. Tapi mengapa dia jadi yang paling terbaik? Karena di sini luas tanahnya itu 5.000 meter. Dibandingkan yang 1.000 sama-sama strategis, tetap kalau saya pribadi pilih yang 5.000 untuk luas tanah. Dan jika kita lihat harga pun di sini dia untuk 5.000 meter harganya hanya 6.000 dibandingkan dengan yang 1.000 meter per meternya 2.000. Jika dia 5.000 otomatis harganya 10.000 untuk menjadi sama besar dengan jalan C. Luas tanahnya 5.000. Ini kan karena 1.000 harganya 2.000. Jadi kalau dia mau sama-sama dengan jalan C otomatis dikali 5. Jadi ya 10.000 harganya. Jadi sangat direkomendasikan untuk pemilihan tempat membangun gudang menggunakan metode topsis yaitu jalan C. Bisa lihat rankingnya di sini, nilai terbesar itu ranking 1. Jadi untuk pemilihan tempat membangun gudang yang paling bagus adalah jalan C menurut metode topsis. Ya, ini adalah hasilnya menurut metode topsis. Kita melakukan hitung-hitungan bersama tadi dengan rumus dan langkah-langkah semua yang tersedia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan stay safe.